Ini tuh ruang apa? Ini namanya ruang WKS kurikulum. Letaknya di sebelah barat ruang UKS. WKS kurikulum itu kalau nggak salah tugasnya yang berkaitan dengan kurikulum sekolah kan? Kayak jadwal KPM, pembagian ruang belajar, dan lainnya. Yoi, bener banget. Yuk temuin Pak Haryono SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum untuk info lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa kelas 10 yang berbahagia. Selamat datang di SMK 1 Purwokerto. Kami berbahagia Anda bisa bergabung dengan kami. Perkenalkan, nama saya Haryono. Saya di sini sebagai Waka Kurikulum. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kaitannya dengan kurikulum SMK 1 Purwokerto. Anak-anakku yang berbahagia, yang pertama tentang struktur kurikulum. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga pendidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan keputusan Dirjen Didaksmen nomor 07/D.D5/KK 2018 tentang struktur dan muatan KTSP SMK, daftar mata pelajaran dan jumlah jam pelajaran yang akan diikuti oleh siswa selama belajar di SMK 1 Purwokerto adalah sebagai berikut. Ya, jadi untuk kelas 10 mohon diperhatikan mata pelajaran apa saja sih akan dipelajari di SMK 1 Purwokerto. Yang pertama yaitu tentang muatan nasional. Muatan nasional ini terdiri dari 6 mata pelajaran. Yang pertama, mata pelajaran pendidikan dan agama budi pekerti. Kalau di KPM normal, ini untuk pendidikan agama dan budi pekerti diberikan dari kelas 10 sampai kelas 12, di mana masing-masing untuk satu minggu ada 3 jam mata pelajaran. Sedangkan yang kedua adalah mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk PPKN ini juga sama, diberikan dari kelas 10 sampai kelas 12, di mana untuk 1 minggu durasi waktunya adalah 2 jam mata pelajaran. Yang ketiga adalah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini diberikan dari kelas 10 sampai kelas 12, masing-masing untuk kelas 10 ada 4 jam mata pelajaran, kemudian kelas 11 3 jam pelajaran, dan kelas 12 hanya 2 jam pelajaran. Kemudian yang keempat adalah mata pelajaran matematika. Matematika ini diberikan dari kelas 10 sampai kelas 12, masing-masing 4 jam dalam 1 minggu. Kemudian yang kelima adalah mata pelajaran sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia ini hanya diberikan di kelas 10, masing-masing 3 jam per minggunya. Kemudian yang keenam adalah mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Ini diberikan dari kelas 10 sampai kelas 12, di mana kelas 10 dan 11 masing-masing 3 jam pelajaran. Kemudian untuk kelas 12-nya ada 4 tetapi dibagi menjadi 2, yang 2 jam adalah untuk mata pelajaran bahasa Inggris, yang 2 jam untuk mata pelajaran bahasa asing lainnya, bisa bahasa Mandarin ataupun bahasa Jepang. Kemudian yang B yaitu muatan kewilayahan. Untuk muatan kewilayahan ini ada 3 mata pelajaran. Yang pertama, mata pelajaran seni budaya, hanya diberikan di kelas 10 saja, untuk durasi waktunya 3 jam dalam 1 minggu. Kemudian yang kedua adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, diberikan di kelas 10 dan 11, masing-masing 2 jam dalam 1 minggu. Kemudian yang terakhir adalah mata pelajaran bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini diberikan dari kelas 10 sampai kelas 12, masing-masing 2 jam dalam 1 minggu. Kemudian ada mata pelajaran muatan peminatan kejuruan. Untuk mata pelajaran muatan peminatan kejuruan ini terdiri dari 3 bidang. Yang pertama C1 dasar bidang keahlian, C2 dasar program keahlian, dan yang terakhir adalah kompetensi keahlian. Ya, jadi untuk dasar bidang keahlian atau muatan peminatan kejuruan ini nanti para siswa akan mempelajari mata pelajaran produktif sesuai dengan kompetensi keahliannya. Yang kedua adalah tentang penilaian. Jadi penilaian merupakan proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar siswa, menjelaskan serta menafsirkan hasil pengukuran, menggambarkan informasi mengenai sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi siswa. Untuk penilaian ini dibagi menjadi 3, ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Kemudian yang ketiga tentang kriteria kenaikan kelas. Ya, jadi siswa kelas 10 ini perlu mengetahui apa saja sih syarat ketika siswa nanti bisa ditentukan atau diputuskan naik kelas. Yang pertama tentunya
harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, memiliki sikap yang minimal baik untuk semua mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran baik wajib A, B, dan C1 yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan atau keterampilan di bawah skor ketuntasan minimal. Yang kelima, tidak memiliki nilai mata pelajaran C2 dan C3 yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan ataupun keterampilan di bawah skor ketuntasan minimal atau predikat D. Kemudian yang keenam, melaksanakan praktik kerja lapangan. Yang berikutnya, tidak memiliki ketidakhadiran tanpa keterangan maksimal 15% dalam 1 tahun. Dan yang terakhir adalah satuan pendidikan dapat menambahkan kriteria sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing sekolah. Selanjutnya berbicara tentang pembelajaran daring mengingat pandemi COVID-19 saat ini masih belum mereda, bahkan saat ini angkanya menunjukkan peningkatan yang signifikan, maka kegiatan belajar mengajar untuk tahun pelajaran 2021-2022 yang dimulai hari Senin tanggal 12 Juli 2021 ditetapkan masih menggunakan moda daring dan akan berlangsung sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Moda daring yang digunakan antara lain bisa Google Classroom atau GCR, WhatsApp Group mata pelajaran, Google Meet, Zoom, dan lain-lain tergantung dari masing-masing bapak ibu guru. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ketika menerapkan pembelajaran jarak jauh, antara lain yang pertama, siapkan perangkat daring seperti handphone Android, pakai data yang mencukupi. Kemudian yang kedua, siapkan perangkat pembelajaran antara lain ada buku, alat tulis, dan media lainnya seperti laptop, kalkulator, kamus, dan lain-lain. 3. Pastikan dapat berkomunikasi dengan lancar dengan guru. Yang keempat, ikut dalam grup wali kelas maupun grup mata pelajaran. Selanjutnya, ajak orang tua untuk mendukung proses pembelajaran. Siapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar. Pahami jadwal pembelajaran serta tujuan atau indikator pembelajarannya. Yang 8, aktif dalam diskusi dengan guru, termasuk menanyakan hal-hal yang memang belum dipahami, tentunya dengan santun dan sopan. Yang ke-9, mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan mengumpulkannya dengan tepat waktu. Yang ke-10, mengikuti semua penilaian, baik penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Yang ke-11, aktif menanyakan kepada Bapak Ibu guru jikalau ada tugas yang masih kurang ataupun belum mengumpulkan atau ada penilaian yang belum diikuti. Untuk kegiatan belajar mengajar dalam jaringan atau daring, SMK 1 Purwokerto menerapkan 5 hari kerja. Dalam 1 hari ada 4 jam pelajaran, di mana 1 jam pelajaran berdurasi 60 menit. Untuk pembagian jam pelajaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Jam pertama dimulai dari pukul 7.30 sampai 8.30, kemudian jam kedua dimulai pukul 8.30 sampai dengan jam 9.30. Kemudian ada waktu jeda atau istirahat kurang lebih 30 menit, yaitu dimulai pada pukul 9.30 sampai pukul 10. Kemudian dilanjut jam ketiga dimulai pukul 10 sampai jam 11. Kemudian jam keempat atau jam terakhir dimulai dari pukul 11 sampai dengan 12. Pembelajaran di masa pandemi memerlukan perubahan mindset belajar, yaitu belajar bagaimana belajar dan belajar dalam situasi baru untuk memperoleh pengalaman baru belajar. Pembelajaran pada masa ini memerlukan kearifan dan kesabaran bahwa belajar bukan semata-mata capaian hasil, melainkan pemerolehan pengalaman melalui proses belajar yang menantang dan penuh seni perjuangan. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol COVID-19, selamat menjadi siswa SMK 1 Purwokerto. Selamat bergabung dengan kami. Salam bahagia. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.